Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali di tutorial analisis butir soal menggunakan Excel. Dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan rumus Person Product Moment atau rumus PPM. Nah, di sini saya sudah menyediakan file untuk latihan. Di sini sudah ada 30 siswa sebagai sampel ujiannya dan 30 soal ya. Nah, mungkin yang pertama kali baru mempelajari tentang analisis butir soal, nah, akan bertanya, ini skor-skor ini dari mana ya. Nah, kemudian sini juga ada bagian-bagian yang sudah dikosongkan dan nanti kita akan berlatih untuk mengisinya ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, skor-skor ini dari mana? Nah, ini sebetulnya adalah skor jawaban siswa ya. Jadi di sini ini adalah jawaban atau kunci jawaban dari soal yang kita ujikan. Nah, kemudian ini adalah input dari jawaban-jawaban siswa. Nah, skor 0 menunjukkan bahwa siswa tersebut salah menjawab soal nomor 1 ya. Kemudian skor 1 ini menunjukkan bahwa siswa tersebut benar. Jadi kalau misalkan nomor 1 siswa itu menjawab soal tersebut dengan option B sementara jawabannya adalah C, maka kita beri skor 0 ya. Kemudian kalau benar misalkan nomor 5 dia menjawab E ya, maka kita beri skor 1 ya. Nah, semua ini satu persatu kita input ke dalam tabel Excel ini sampai misalkan di sini saya pakai 30 soal dan 30 siswa, maka keseluruhannya harus kita input satu persatu ya. Nah, semua ini kita input. Nah, setelah selesai, kayak ini saya kosongkan dulu. Nah, setelah selesai, kita akan mengisikan bagian-bagian yang ada di sini ya sesuai dengan rumus yang sudah kita sebutkan di awal ya. Kita akan menggunakannya adalah rumus PPM atau Person Product Moment ya. Nah, rumusnya sendiri sebetulnya sudah ada di modul dan bisa rekan-rekan download di ipinaripinakademia.edu ya. Oke. Nah, rumus untuk pengujian validitas menggunakan product moment ya. Ini kita lihat yang pertama di sini di rumusnya ya. Nah, kita akan mencari harga Rx ini ya, harga korelasi antara X dengan Y ini ya. Dimana pada rumus ini kita memerlukan kolom-kolom yang untuk mengisi bagian-bagian rumus ini. Yang pertama N itu menunjukkan banyaknya siswa atau banyaknya sampel. Kemudian sigma XY ya adalah jumlah X kali Y, sigma X dan sigma Y ya. Sigma X adalah jumlah dari X dan sigma Y adalah jumlah dari kolom Y ya, dibagi akar dari N itu menunjukkan tadi jumlah sampel atau siswanya, sigma X yang dikuadratkan dikurangi sigma X kuadrat ya, dikali N ya, itu sama tadi ya jumlah sampelnya atau jumlah siswanya, sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan ya. Nah, untuk menerjemahkan rumus ini ke dalam kolom Excel, saya sudah menyusun seperti ini ya. Nah, ini ada beberapa sheet yang nanti akan kita pakai. Yang pertama ini sheet validitas PPM, kemudian validitas item, reliabilitas, daya pembeda, rekapitulasi, R hitung, R tabel, dan ini kolom untuk menyusun kelas atas dan kelas bawah ya, masih dikosongkan. Baik,
kita akan buat kolom seperti ini ya. Tadi kita memerlukan beberapa kolom. Yang pertama kita akan membuat secara horizontal ya, yaitu kolom Y dan Y kuadrat. Nah, ini untuk Y dan Y kuadrat itu adalah jumlah dari bagian kiri ke kanan ya. Secara horizontal ya. Kemudian di bagian bawahnya, nah ini adalah kolom vertikal. Yang pertama adalah kolom sigma X atau jumlah dari X ya. Jadi yang ke sini ini adalah sumbu X-nya ya. Yang ke horizontal ya, ini adalah sumbu Y-nya ya. Kemudian sigma X dikuadratkan ya. Kemudian sigma X kuadrat. Nah, jumlah dari sigma X kali Y dan harga korelasi X kali Y. Nah, untuk mengisi bagian-bagian ini sesuai rumus yang ada di sini, yang pertama mungkin kita yang sedikit dulu, kita ke kolom Y terlebih dahulu. Kita akan mengisikan Y ya. Y ini adalah jumlah dari nomor 1, jumlah skor dari nomor 1 sampai nomor 30 ya. Caranya gampang, tinggal double klik seperti ini ya. Kemudian di bagian atas ini ada auto sum ya, kita klik saja icon ini ya. Setelah muncul seperti ini, kita tarik ke bawah sampai sini. Nah, yang ini sudah otomatis ya, sudah otomatis karena tadi sudah disusun rumusnya di awal ya, jadi akan otomatis menjumlah. Kemudian Y kuadrat berarti adalah jumlah Y ini dikuadratkan. Nah, tinggal ketik sama dengan klik angka jumlah yang ini ya, 10 ini, kemudian tanda kali ya, seperti ini ya, di atas angka 6 ya, topik kebalik ya. Kemudian angka 2. Nah, ini untuk mengkuadratkan. Nah, seperti ini ya. Bisa juga caranya seperti ini, 100 kali 100 gitu ya. Nah, 100 kali 100. Oh, maaf, 10 kali 10 ya, hasilnya 100 ya. Kita tarik ke bawah ya, ini sama aja ya, atau seperti tadi sama dengan klik angka ini ya, kemudian di atas angka 6 itu ya ada seperti huruf pi ya, terbalik ya, kuadrat. Nah, ini ya, ini untuk mengkuadratkan. Kita tarik ke bawah ya, sampai bawah. Nah, ini jumlahnya sudah otomatis juga ya, seperti yang ini. Nah, berikutnya kita akan mengisikan kolom sigma X. Nah, sigma X ini adalah bagian sumbu yang vertikal ya, dari atas ke bawah. Nah, ini saya sudah contohkan kolom yang pertama untuk soal nomor yang pertama, jumlahnya 23. Caranya seperti tadi ya. Kalau mau sekaligus ya bisa kita blok semua sini ya. Kemudian klik sigma ini ya. Nah, ini secara otomatis semuanya akan terisi. Nah, berikutnya adalah jumlah dari sigma X dikuadratkan. Berarti jumlah dari ini ya, 23 ini dikuadratkan. Caranya sama seperti yang kita lakukan di sini ya. Nah, tinggal sama dengan klik angka 22 ini ya. Kemudian dikuadratkan ya. Enter ya. Kita tarik ke sini. Nah, udah ya. Berikutnya untuk mengisi bagian sigma X kuadrat. Nah, kalau ini adalah jumlah X ya, jumlah X ini yang dikuadratkan. Kalau ini jumlah dari harga-harga X yang dikuadratkan. Nah, bukan X itu bukan yang ini ya, tetapi adalah bagian-bagian yang ini. Nah, ini jumlah ini ya. Jadi per kolomnya ya. Nah, lihat X dikuadratkan. Nah, pengertiannya di sini adalah X dikuadratkan. Itu kenapa hasilnya 23? Karena ini ya. Jumlah ini yang dikuadratkan ya.
angka-angka ini dikuadratkan nanti dijumlahkan. Jadi 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1. Nah, kalau dijumlahkan akan sama dengan bagian jumlah yang ini ya, sigma X ya. Nah, ini bisa kita gunakan rumus sum product ya, rumusnya seperti ini. Kita klik sama dengan sum product. Nah, udah muncul sum product. Kemudian klik ini. Dari atas sampai bawah. Oke ya. Kemudian koma. Nah, tergantung nanti di sini lihat ya. Ada yang koma, ada yang titik koma. Biasanya ini dipengaruhi dari settingan pada pengaturan bahasa ya, atau regional settingnya ya. Nah, ini masih menggunakan regional settingannya bahasa Inggris ya, sehingga nanti tetap menggunakannya koma, sum product koma, kemudian kita klik lagi sekali lagi. Kemudian enter. Nah, sama kan jumlahnya ya dengan ini ya, ini dengan ini ya. Kita tarik saja ke sini. Oke, hasilnya sama dengan yang bagian atas. Nah, berikutnya adalah jumlah dari sigma X kali Y. Nah, sigma X kali Y. Nah, berarti kalau yang ini adalah jumlah dari sigma X dikalikan dengan Y. Nah, X dengan Y berarti ini dikali ini ya. Jadi nanti menggunakan rumusnya, ini menggunakan rumus sum product juga ya, sum product ya. Sum product. Nah, jumlah dari X. Nah, X-nya kan yang ini. Nah, X-nya yang ini. Sum product. Kemudian koma ya. Nah, Y-nya kan yang ini. Jumlah Y yang ini. Oke. Nah, kemudian enter. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini bisa kita tarik langsung. Nah, kalau yang ini kan bisa ya. Nah, ini bisa. Ini juga bisa kita tarik langsung. Nah, kalau yang ini harus kita kunci terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita tarik langsung, biasanya nanti angkanya berbeda ya, karena rumus di sininya belum kita kunci ya. Nah, kita kunci dulu dengan cara di blok bagian ini ya, AG5 sampai AG34, kemudian klik F4 ya, ini untuk menguncinya. Nah, ini sudah terkunci, baru kita tarik. Nah, seperti ini. Oke ya. Berikutnya ini adalah harga RXY atau harga korelasinya. Sebetulnya kita bisa saja langsung mencari ini ya, harga RXY-nya. Tapi kita ingin menjabarkan dulu angka-angka sesuai yang diminta oleh rumus ini ya. Oke ya, caranya ini bisa menggunakan rumus di Excel ya, bisa menggunakan korelasi atau Pearson. Nah, di sini kita pakainya menggunakan Pearson, sama dengan ketik Pearson ya. Nah, ini muncul Pearson. Kemudian kita klik dari nomor siswa pertama sampai terakhir ya. Kemudian koma. Nah, kita klik ini. Nah, ini kita klik ini. Jumlah dari kolom yang Y ya. Kolom Y sampai nomor terakhir ya, subjek siswa terakhir, kemudian enter. Nah, ya. Diperoleh 0,76 ya, 0,476 ya. Sama caranya. Jadi jangan langsung ditarik karena nanti hasilnya akan berbeda ya. Kenapa bisa gini? Karena ini kolom pada Excel-nya ya, pada bagian AG ini belum dikunci. Caranya kita sama dengan yang tadi, kita klik F4 ya, baru kita enter, baru kita tarik. Set. Nah, selesai ya. Nah, pada bagian ini udah terisi otomatis ya.
Ini adalah jumlah dari sigma Y dikuadratkan ya, sigma Y kuadrat. Kemudian ini yang ini adalah jumlah dari sigma Y. Jumlah dari sigma Y ya dikuadratkan ya. Oke, ini 563 dikuadratkan hasilnya sekian ya. Berikutnya di sini ada 361, 361, 361. Ini dari mana? Ini adalah harga tabelnya. Nah, ini yang ini disebutnya sebagai R hitung. Nah, ini disebutnya sebagai R tabel. Nah, ini harga R tabel. Harga R tabel itu diperoleh dari mana ya? Dan kegunaannya untuk apa ya? Harga R tabel ini adalah sebagai pembanding. Nah, pembanding antara nilai R hitung dan R tabel ya. Kalau nanti angka yang diperoleh di R hitung lebih besar dari R tabel, maka nanti soal tersebut dinyatakan valid ya, dapat diterima ya. Oke. Angka ini diperoleh dari mana ya? Dari R tabel ini ya. R tabelnya dari mana ya? Teman-teman bisa download ya di sini ya. Bisa download di sini ya. Namanya tabel R, koefisien korelasi sederhana ya. Nanti download saja di sini ya. Nah, cara menggunakan tabel ini pertama kita lihat dulu N-nya atau sampelnya berapa atau jumlah siswanya berapa. Nah, jumlah siswanya kan 30. Rumusnya itu kan N-2. Artinya 30 dikurangi 2 alias 28. Jadi kita akan melihatnya harga R hitung dan R tabel ya. Nah, untuk harga R tabel 28 ya, karena tadi kita menggunakannya jumlah siswanya 30. Nah, di sini juga ada tingkat signifikansinya ya. Nah, tingkat signifikansinya ada yang 0,1, ada yang 0,5 ya. Ini untuk dua arah ya. Kalau untuk satu arahnya 0,5, 0 dan seterusnya ya. Nah, untuk melihat tingkat signifikansi yang satu arah ya, untuk 0,05 nanti lihatnya di sini. Nah, kebetulan kita pakainya yang dua arah dan tingkat kepercayaannya atau signifikansinya itu 0,05. Berarti nanti kita akan lihat di kolom yang kedua ini ya. Nah, tadi kan 20 berapa? 28 ya. Nah, ternyata ini ya. Nah, 3610 ya. Jadi kalau pakai 3 desimal cukup 361 ya. Nah, nanti masukkan ke sini 361. Kenapa semua sama? Nah, karena harga tabel mah sama ya, karena untuk jumlah siswa yang sama 361 semua ya. Nah, kemudian untuk menentukan kriteria valid atau tidak validnya ya. Nah, bisa menggunakan rumus ini ya. Bisa menggunakan rumus ini if ya, pakai fungsi if. Nah, jika C39 ini adalah harga R ya, lebih besar sama dengan klik ini ya, 0,361 atau dituliskan 0,361, ya, tanda petik valid ya, kemudian koma, tanda petik invalid atau terserah misalkan mau invalid atau tidak valid ya, misalkan ya, boleh saja ya, tidak valid misalkan ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian enter. Nah, ya. Kesininya tinggal kita tarik ya. Nah, ini sudah saya isi semua ya. Ini tinggal kita tarik seperti ini. Oke ya, keterangannya berubah. Nah, seperti ini. Berarti soal-soal yang diujikan dari 30 soal itu hanya beberapa yang memiliki tingkat validitas yang bisa kita pakai ya. Nah, ini yang bisa kita gunakan atau terkategori valid ya. Selebihnya tidak valid. Oke ya.
Berikutnya indeks interpretasi indeks validitas. Nah, ini sudah otomatis ya, sebetulnya sudah disusun rumusnya ya. Jadi nanti tinggal pakai saja ya. Formnya tinggal diedit-edit saja kalau mau pakai yang ini. Nah, selanjutnya ini kan sebetulnya sudah selesai nih untuk uji validitas. Kita kan masih perlu untuk uji yang lain ya, yaitu uji reliabilitas, daya pembeda, rekapitulasi keseluruhan ya, tingkat kesukaran ya, dan membandingkan harga air hitung air tabel dan seterusnya ya. Nah, kita akan isi dulu bagian validitas item ya. Biasanya akan diminta untuk item nomor 1, misalkan ini diperoleh 0,444. Nah, ini dari mana ya? Bagaimana mendeskripsikan ke rumus ini ya, rumus. Nah, ini ya. Nah, untuk mendeskripsikan ke rumus ini per itemnya nanti bisa menggunakan pada bagian validitas item. Nah, di sini saya sudah masukkan N-nya itu adalah 30. Kemudian kita akan coba untuk item soal nomor 1 ya. Nah, di mana soal nomor 1 sigma X-nya 23. Kita masukkan 23. Kemudian sigma X kuadrat ya. Sigma X kuadrat. Nah, ini juga sama 23. 23. Sigma Y. Nah, sigma Y 563 ya. 563. Kemudian sigma Y kuadrat. Nah, sigma jumlah dari Y yang dikuadratkan. Jumlah dari Y yang dikuadratkan. Nah, ini ya. Jumlah Y yang dikuadratkan. Tiga satu 99. Nah, selanjutnya sigma X kali Y. Sigma X kali Y 463. 463. Oh ya, mohon maaf. Ini sigma Y kuadrat. Nah, berarti yang ini nih salah memasukkan ya. 11495. 11495 ya. Nah, maka nanti akan diperoleh harganya 0,4444. Nah, coba lihat. Nah, ternyata sama ya. Hasilnya sama 0,4444. Jadi nanti ketika diminta mendeskripsikan per item rumus ini ya, nanti bisa dipakai pada sheet berikutnya. Di sini di deskripsinya sudah ada. Jadi nanti tinggal memasukkan angka-angka ini ya. Nah, untuk nomor 2 sama ya, tinggal masukkan saja. Kita coba untuk nomor 2. Nah, ininya 22 ya. 22, 22. Jumlah ini dan ini ya, sigma Y dan sigma Y yang dikuadratkan ya. Jumlah dari Y yang dikuadratkan sama ya. Nah, ini yang berbeda ini. Untuk harga X, sigma X Y-nya 448 ya. 448. 476 ya, 0,476 sama ya. Nah, jadi mudah sekali ya. Berikutnya kita akan mengisikan kolom untuk uji reliabilitas. Nah, kolom reliabilitas ini menggunakan rumus yang dipakainya adalah metode belah dua. Bagaimana bentuk rumusnya ya? Nah, di sini sudah saya buatkan ya. Nah, ini adalah rumus untuk split half atau rumus Firman-Brown ya. Nah, untuk mengimplementasikannya kita perlu membuat kolom seperti ini. Kita perlu membuat kolom seperti ini ya. Nah, ini bagian kelompok atas, kelompok bawah ini dari mana ya? Nah, ini diperoleh dari jumlah siswanya itu kan 30 ya. Kemudian kita menggunakannya
mengambil 0,27 ya, atau 27%-nya. Nah, berarti nanti 30 dikali 27/100 ya, atau 0,27 ya. Nanti akan diperoleh untuk kelompok atasnya 8 siswa ya. 8 siswa yang paling banyak menjawab benar dan 8 siswa yang banyak menjawab salah ya, atau kelompok bawah. Nah, caranya seperti ini. Kita copy paste dari siswa 01 sampai sigma ini. Copy paste. Nah, kita cari kolom yang kosong ya, kita pastikan saja di sini. Paste ya. Nah, supaya tersusun dari yang skor tertinggi sampai terendah ya, kita blok. Nah, kemudian masuk ke sini ya. Ada bagian sort and filter ya. Kita pilih custom sort. Nah, kemudian ininya kita pilih nah, ininya ini ada yang nggak keblok. Kita bloknya dari kolom yang atasnya. Oke. Masuk lagi ke sini, sort custom. Nah, kita mengurutkan dari kolom AF ya, berdasarkan jumlah ini ya. Berarti udah betul kolomnya. Ininya kita pilih nilai values, kemudian dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita klik. Oke ya. Nah, ini sudah ngurut ya. Nah, ini sudah berurut dari yang skor tertinggi. Nah, kemudian ini skor terendah ya. Jadi ada 8 orang ya, skor yang tinggi, dan 8 orang skor yang rendah. Jadi dari mana? Nah, tadi ya 27%-nya ya. Acuan 27% itu ya sebetulnya bisa juga 50-50, berarti nanti kita pakai 15-15 ya, atau 35-35 juga bisa ya. Ada acuannya, tapi kita pakai yang umumnya biasanya menggunakan 0,27 atau 27% ya. Kita copy pastekan ke bagian reliabilitas ini ya. Copy paste. Nah, nanti akan terisi otomatis ya. Akan terisi ini jumlah secara vertikal ya. Nah, kemudian juga ini jumlah skor ganjil, skor genap. Skor ganjil, skor genap ini diperoleh dari sini. Jadi 9 ini dari mana ya? Nah, ini yang nomor 1 kan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya ya. Dijumlahkan ternyata pada kolom ganjil ada 9 orang siswa yang menjawab betul ya, sehingga muncul skor ini ya. Dan seterusnya ya. Skor genapnya sama, berarti dari sini 2, 4 dan seterusnya ditambahkan ya. Kita akan pindahkan bagian untuk kelompok bawahnya ya. Kelompok bawahnya copy paste kan, sama caranya seperti tadi ya. Nah, dan langsung otomatis, karena ini sudah saya susun rumusnya otomatis. Jadi ketika dimasukkan angka langsung keluar hasil ya. Nah, nanti untuk mencari harga R-nya ini menggunakan rumus yang sama yang tadi ya. Sama dengan Pearson, kemudian blok ini ya, ganjil dan genap. Nah, ganjil dan genapnya diperoleh sekian. Nah, karena rumus ini kan, nah ini rumusnya 2X kali R dibagi 1 plus RB ya. Nah, berarti implementasinya seperti ini. 2X kali R, berarti 2 kali R ini ya, dibagi 1 plus R ini. Nah, diperoleh harganya 0,84. Kriterianya tinggi ya. Kriterianya tinggi dari mana? Nah, di sini ada ya. Tadi berapa? Nah, 0,84 ya. Berarti di sini ya. 0,84 itu di sini berarti sangat tinggi ya, bukan tinggi, berarti sangat tinggi ya. Nah, mungkin ada kesalahan rumus di sini ya. Nanti diperbaiki saja ya. Nah, berarti sangat tinggi nih ya. Reliabilitasnya sangat tinggi ya. Lanjut ke berikutnya adalah daya pembeda. Nah, ini sudah otomatis
ketika kolom ini diisi nanti akan mengisi otomatis ke sini, udah di otomatiskan ya. Nah, ini benar atas, benar bawah, ini dari mana? Benar atas itu dari sini. Benar atasnya kan 8 ya. Benar atas ini maksudnya adalah benar untuk kelompok atas 8 untuk nomor item 1. Benar bawahnya berapa ya? Benar bawahnya 4 ya. Jadi 8 dan 4. Kemudian nomor 2 8 dengan 3 ya, dan seterusnya sampai selesai. Nah, kemudian rumusnya itu untuk daya pembeda ya, daya pembeda ya bisa ini seperti ini. Daya pembeda itu benar benar kelompok atas dikurangi benar kelompok bawah dibagi setengah kali N ya rumusnya. Jadi diimplementasikannya seperti itu nantinya ya. Nah, benar atas dikurangi benar bawah. Benar atasnya 8, benar bawahnya 4 ya, berarti hasilnya 4 ya. Kemudian kalau yang ini benar atas ditambah benar bawah ya. Ini 8 ditambah 4 12 ya. Nah, DP-nya tadi ya seperti ini. Sebetulnya lebih mudah ya. Tinggal ini saja. Nah, D4 itu kolom ini 4 ya, yang ini dibagi 8. 8 dari mana tadi? Kelompok atas itu 8 siswa ya. Kelompok bawah juga 8 siswa. Nah, kan di sini rumusnya setengah dari X kali N ya. Berarti kan setengah dikali N-nya itu kan 8 tambah 8 16. Setengahnya berarti kan 8 ya. Nah, 8 ini tinggal tarik saja ya. Nah, ini mungkin harus ada penyesuaian nanti kalau akan dipakai. Nah, nanti sesuaikan lagi kalau misalkan pembaginya kelompok atasnya 9, nanti kita ganti 9 di sininya ya. Kebetulan ini 8 ya. Tingkat kesukarannya tinggal yang ini saja ya. Tingkat kesukaran rumusnya ini ya. Tingkat kesukaran sama dengan yang menjawab benar dibagi peserta ikut tes ya. Yang menjawab benarnya itu kan keseluruhan atas dan bawah 12 ya. Nah, dibagi keseluruhan siswa ikut tes kelompok atas 8, kelompok bawah 8, jadinya 16. Klik ya. Ya. Nah, udah nanti tinggal tarik saja ya. Nah, kemudian nanti akan otomatis ketika angka di sini muncul akan otomatis muncul keterangannya. Kebetulan ini keterangannya menggunakan rentang yang ini nih ya untuk tingkat kesukarannya ya. Nah, ada 1 2 3 4 5 rentang ya untuk tingkat kesukarannya. Jadi ada sangat mudah ya. Kemudian sukar sedang ya. Untuk daya pembedanya pun menggunakan 5 rentang ya. Jadi ini seperti ini. Sangat rendah, cukup atau sedang ya, tinggi, sangat tinggi ya. Oke ya, setelah itu biasanya kita akan mempresentasikan berapa yang sangat baik, yang jelek dan sebagainya. Nah, ini juga sudah disusun otomatis ya. Sudah disusun otomatis, nanti misalkan yang sangat baik untuk dia pembeda ternyata ada 2. Yang baiknya 18, cukupnya 8 dan seterusnya ya. Ini sudah otomatis. Nah, berikutnya kita klik ke sheet berikutnya. Di sini ada rekapitulasi. Nah, rekapitulasi ini mendeskripsikan keseluruhan ya. Indeks ini dari mana? Ini dari sini kita ambilnya ya. Nah, indeks ini. Kemudian interpretasinya dari mana? Ya, dari sini. Nah, interpretasinya ya. Ini hanya merekap saja. Harga teh hitung. Nah, ini harga teh hitung ya. Kita akan membandingkan indeks ini ya signifikan atau tidak ya, indeks 0,44 dan seterusnya ini signifikan atau tidak ya, ketika diuji menggunakan uji T ya, sehingga kita masukkan. Saya sudah susun rumusnya seperti ini ya, nanti tinggal pakai saja ya. Nah, nanti indeksnya sekian, nanti akan diperoleh harga teh hitungnya sekian ya.
Nah, kemudian harga tabelnya nanti bisa download juga ya. Nanti bisa download juga di sini ya, download untuk tabel T ya. Tabel T download, cara membacanya sama. Jadi kalau misalkan subjeknya 30 nanti N-2 dulu ya. Dengan tingkat kepercayaannya 5% atau 0,05. Nah, interpretasinya, kalau harga terhitung ini lebih besar dari T tabel, maka dinyatakan valid atau signifikan ya. Signifikan berarti bisa kita pakai ya. Bisa kita pakai sebagai soal yang akan kita gunakan untuk penelitian misalkan, atau kita akan jadikan bank soal ya. Tapi tentunya sebelum kita gunakan atau kita simpulkan akan dipakai, harus dilihat dulu parameter-parameter yang ada di sini ya. Parameter-parameter yang ada di sini. Jadi ininya sudah dinyatakan valid. Nomor 1 itu indeks daya pembedanya baik, tingkat kesukarannya mudah, bolehlah kita pakai ya. Walaupun mudah masih bisa kita pakai ya. Nah, nomor 2 ini mungkin yang sangat bagus ya. Validitasnya oke, valid ya, signifikan. Kemudian indeks pembedanya baik, tingkat kesukarannya sedang. Nah, ini bagus ya. Ini bisa kita pakai ini soal nomor 2 ya. Nah, bisa mungkin nanti ditambahkan kesimpulan di sini ya, soalnya layak dipakai ya, atau bisa digunakan ya, bisa digunakan untuk tes ya, atau dijadikan bank soal ya. Cuma di aplikasi yang saya susun ini sebetulnya belum mengukur keberfungsian dari pengecoh ya, atau distraktor ya. Di sini hanya mengukur validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran ya. Berikutnya ini kolom terakhir ya. Nah, biasanya juga ada yang hanya membandingkan untuk mengukur validitasnya, membandingkan harga R hitung dengan harga R tabel ya. Tadi R tabelnya berapa? 361 ya, kalau tidak salah 361 ya. 361. 361 kita tarik saja. Nah, ini biasanya ada yang hanya membandingkan harga ini ya, harga R hitung ini dengan harga R tabel yang ada di sini ya. Nah, jadi nanti kalau R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikategorikan valid. Maka soal tersebut bisa digunakan ya. Nah, ini tanpa melihat parameter-parameter daya pembeda dan tingkat kesukaran. Jadi hanya melihat satu parameter, yaitu parameter dari validitas saja. Nah, idealnya semua parameter kita lihat. Jadi dari mulai validitas, kemudian daya pembeda, tingkat kesukaran, sampai di distraktor soal ya. Cuma memang di aplikasi ini belum saya kembangkan sampai ke arah itu ya. Sementara baru bisa sampai menguji pada taraf validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Nah, ini nanti bisa baru kita simpulkan soal ini layak digunakan atau tidak ya. Tapi kebanyakan biasanya mengujinya itu hanya menggunakan satu parameter, yaitu validitasnya saja ya. Ketika soal tersebut valid, maka dianggap bisa digunakan ya. Boleh sajalah untuk latihan atau penelitian skripsi menggunakan asumsi parameternya itu gitu ya. Tapi idealnya bagian-bagian ini kita jadikan ukuran juga ya. Misalkan ini ya, ini oke lah bisa kita pakai, ini juga bisa ya. Nah, kemudian ini juga bisa nih nomor 6 ya. Nah, ini bisa kita pakai, mungkin ditambah lagi keterangan ya. Layak digunakan gitu ya. Nah, ada yang tidak layak. Oh, ini nih misalkan nomor 20 ya. Nomor 20 ini tidak valid ya, sangat jelek, mudah juga. Nah, ini tidak layak kita gunakan gitu ya. Baik, itu penjelasan singkat
terkait dengan bagaimana cara menganalisis soal menggunakan Excel. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.